Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani, tidak mudah untuk kita lalui, tetapi ketika firman Tuhan menjadi pondasi, menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita, maka kita dapat berkata segala perkara dapat kutangguh di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupanku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, itu sebabnya kami rindu untuk kembali datang mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan di dunia ini yang kalau kita perhatikan sedang terjadi, dan bersyukurnya kita bersyukur karena Alkitab sudah mencatat bahwa di hari-hari terakhir itu akan datang masa-masa yang sukar atau masa-masa yang tidak mudah untuk kita jalani. Dan itu pernah terjadi dalam kehidupan Raja Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika menghadapi satu pribadi yang tidak suka akan keberhasilannya, iya kan? Ada satu pribadi yang tidak suka kalau Tuhan tuh angkat hidup dia, dan satu pribadi itu adalah Raja Saul. Raja Saul tidak suka ketika Daud disanjung-sanjung, iya kan? Raja Saul tidak suka ketika Daud mau dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena ada karakter egois dalam kehidupan Raja Saul. Kita lihat dulu sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara lihat sama-sama 1 Samuel 18 ayat 7 dan ayat 8. Alkitab mencatat, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Jadi ketika Raja Saul dan Daud ini selesai berperang, ya kan, melawan orang Filistin, dan Daud mengalahkan Goliat pada saat itu, maka mereka disambut. Dan ada perempuan-perempuan bernyanyi berbalas-balasan, dan inilah pujian itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Apa penyebabnya? Karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara lihat, inilah tipikal orang akhir zaman. Apa itu? Susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Saul tipikal orang yang gak mau lihat orang lain berhasil. Saul tipikal orang yang gak mau lihat orang lain tuh dipakai Tuhan, diangkat Tuhan melebihi dirinya. Dan itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga banyak cara, banyak daya, upaya dilakukan agar orang lain tidak melebihi kedudukan saya. Wah, jahat saudara. Agar orang lain tidak lebih berhasil dari saya. Kalau saya gagal, maka orang lain mesti gagal. Kalau saya tidak berhasil, maka orang lain juga tidak berhasil. Itu jahat. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia hari-hari. Dan kita bersyukur karena Alkitab sudah mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ingatkan betul hal ini. Bahkan orang, ciri-ciri orang yang ada di akhir zaman, dikatakan di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kata-kata yang diucapkan Paulus kepada Timotius, orang-orang yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Egois, selfish. Dan itu yang terjadi.
Hanya mau kalau dirinya saja yang berhasil, nggak mau orang lain berhasil. Hanya mau dirinya saja yang dipakai oleh Tuhan, diurapi Tuhan dengan dahsyat. Kalau orang lain diurapi sama atau lebih, wah itu dikata-katain, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lah itu yang terjadi, miris, mengerikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang egois yang susah ngelihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain diberkati, susah ngelihat orang lain dipromosikan jabatannya, susah ngelihat orang lain senang. Itu mengerikan. Sakit, orang seperti itu sakit, kejiwaannya sakit, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Semua berfokus kepada diri sendiri. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Itu sebabnya kenapa banyak rumah tangga ribut. Kenapa? Ya karena itu, saya ya pendeta ya, saya terlalu disakiti sebagai seorang istri. Suami juga gak mau kalah. Saya pendeta udah capek cari uang dari pagi sampai malam. Saya gak dihargai sama istri, saya gak dihargai sama anak saya. Semua play victim. Semua berasa dirinya yang paling benar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi di hari-hari akhir. Sifat manusia yang egois, self-centered, itu sedang naik. Dan ini yang sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ciri-ciri orang yang disebutkan pertama kali adalah manusia akan mencintai dirinya. Yuk kita sama-sama pelajari, yuk kita sama-sama sadari, yuk sama-sama kita cek hidup kita. Apakah kita berfokus kepada diri kita sendiri? Atau kita berfokus bagaimana saya bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan? Bagaimana saya mendapatkan kesempatan, mengambil kesempatan, menjadikan hidup saya ini perpanjangan tangan Tuhan. Engkau sedang menjadi berkat karena saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjadi berkat. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jikalau ada seorang menganggap dirinya berarti namun dia tidak berarti, dia sedang menipu dirinya sendiri. Hiduplah berarti buat orang lain. Hiduplah berdampak buat orang lain. Hiduplah jadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, hati-hati. Jangan sampai hal ini menimpa kehidupan kita sehingga hidup kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, self-centered, egois, hanya saya dan saya. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang susah melihat orang senang, susah melihat orang diberkati, susah melihat orang dipromosikan, susah melihat orang lain diangkat hidupnya, susah. Sama seperti Saul. Dia gak mau lihat Daud diberkati, Daud gak berhasil, Daud menjadi diangkat oleh Tuhan, dia gak mau. Mulai dari saat itu Alkitab kata roh jahat ada dalam kehidupan ini. Berjaga-jagalah, berawas-awaslah, berhati-hatilah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami dengarkan firman. Ini yang terjadi di hari-hari terakhir. Akan datang masa-masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap kami, secara khusus kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, sadarkan kami, Tuhan tolong kami. Roh Kudus, ingatkan kami selalu bahwa keberadaan kami harus menjadi dampak buat orang-orang di sekeliling kami, memuliakan nama Tuhan. Keberadaan kami harus jadi batu loncatan buat orang-orang di sekeliling kami untuk orang lain diberkati. Keberadaan kami harus melihat kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga kami berguna bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami berguna untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai hidup kami ya Allah. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jaga hati dan hidup kami agar selalu kami didapati Tuhan berkenan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.